Saudara Basuki Cahayapurnama atau Ahok dilaporkan ke KPK oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK. Ahok dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi pada saat menjabat sebagai Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta. Kasus korupsinya Ahok ini sudah di sini paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena dari teman-teman di KPK ini tinggal mengeluarkan dari freezer, kemudian ditaruh di microwave, 5-10 menit sudah bisa disantap. KPK itu independen, nggak bisa dipengaruhi siapapun. Kamu mau bawa 1 orang, 1.000 orang anggota DPRD tetap nggak berpengaruh. Jadi sudah siap saji kasusnya. Cuma karena di freezer kan di sini oleh komisioner lama, maka kami berharap Pak KPK pimpinan Pak Firly ini bisa lebih jelas melakukan pemberantasan korupsi. Dan saya yakin KPK akan kerja profesional. Kalau nggak ketemu ada, jangan kan untuk nyolong, niat nyolongnya kagak ketemu, kamu mau ngapain gitu loh. Ini jangan sampai penjahat hanya karena tidak ditangkap polisi kemudian dia orang baik. Jadi kalau ada orang nyakitin saya, ya bisa kita emosi ya. Jadi saya begitu pulang, saya hanya berdoa saja ngadu sama Tuhan. Dia begitu sama saya. Dan saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya, dari saya berpolitik, dari yang stroke sampai mati banyak. Saya bisa hitung orang-orang itu. Basuki Cahayapurnama atau biasa yang dikenal dengan Ahok, awalnya enggan berkomentar mengenai laporan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK. PNPK melaporkan Ahok kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait beberapa kasus dugaan korupsi. Setelah mengetahui hal tersebut, melalui pesan singkat, ex-Gubernur DKI Jakarta tersebut melemparkan sejumlah tautan terkait kasus-kasus yang dilaporkan PNPK atas dirinya. Ahok mengungkapkan bahwa dirinya memang sudah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk yang dilaporkan. Sudah pernah diperiksa semua, tulis Ahok dalam pesan singkat tersebut yang dikutip pada Jumat 7 Januari 2022. Namun Ahok lebih lanjut menegaskan untuk sejumlah kasus dugaan korupsi yang disebutkan PNPK, sidangnya sudah selesai. Terima kasih atas infonya. Monggo mengirimkan link pemberitaan terkait kasus-kasus yang dilaporkan PNPK. Sudah pernah diperiksa semua, tutur Ahok seperti dikutip Jumat 7 Januari 2022. Ahok juga menilai pada saat KPK berada di bawah pimpinan Agus Raharjo menyebutkan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan terkait pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras yang mulai dibahas pada tahun 2016. Sama seperti kasus yang dilaporkan KPK terkait Rumah Sakit Sumber Waras yang diduga juga melibatkan Ahok. Selain itu, Ahok juga mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menolak permohonan pra-peradilan dari pihak Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI terkait kasus dugaan korupsi di Lahan Cengkareng, Jakarta Barat. Juga salah satu kasus yang dilaporkan PNPK terhadap Ahok juga mengenai dugaan korupsi di Lahan Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut beberapa sumber, kasus yang dilaporkan oleh PNPK terdapat 7 kasus mengenai dugaan pelaksanaan tindak korupsi. PNPK juga menyampaikan ringkasan sejumlah kasus yang mencatut nama Ahok yang telah dilaporkan ke pihak KPK. Sebagian kasus-kasus tersebut bahkan telah diselidiki KPK di bawah pimpinan sebelumnya, namun tidak jelas kelanjutannya, ujar Presidium PNPK Adi Masardi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. 7 kasus yang dilaporkan antara lain seperti kasus dugaan korupsi terkait Rumah Sakit Sumber Waras, lahan di Taman BMB, dana CSR, reklamasi Teluk Jakarta, dana non-budgeter, dan terkait lahan Cengkareng, Jakarta Barat, serta penggusuran. Untuk kasus Sumber Waras ini, alat buktinya itu sudah lebih dari 3 sebetulnya. Jadi siapa lebih kuat? Audit. Harus audit, ya bisa Anda mengklaim Anda ngomong, harus diaudit. Dan saya percaya BPK, maaf ya, harus percaya BPK. Karena Undang-Undang Dasar mengatakan BPK adalah lembaga auditor satu-satunya di Republik. Kalau kita nggak percaya pada lembaga negara yang diatur di konstitusi, pada siapa lagi kita harus percaya? Apa auditor asing? Pricewaterhouse? Apa seperti itu? Kan enggak.
Berarti dari sisi profesional oke. Dari sisi hukum nggak ada masalah, jadi nggak ada masalah dong. Kalau itu dia bikin clear, belalah saudara Basuki dengan terbuka. Termasuk Bung Fahri Hamzah. Saya akan bela kalau itu tidak ada kesalahan. Saya hanya berdoa saja, ngadu sama Tuhan. Dia begitu sama saya. Kalau Tuhan mau menghukum dia, makanya saya dalam menjawab di pengadilan. Kalau kalian menjolimi saya, maka Allah akan mempermalukan kalian satu persatu. Dan itu ternyata Allah lakukan. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Itulah kalimat penutup yang fenomenal dari seorang Basuki Cahayapurnama atau kita kenal dengan nama Ahok. Itulah titik di mana keadilan di negeri ini benar-benar mati. Egy Sujana mengalami kecelakaan tunggal di Cibinong, Kabupaten Bogor. Egy yang saat itu mengendarai mobil Pajero Sportnya mengalami kecelakaan hingga dirawat di Rumah Sakit Cibinong. Kendaraan itu pun dikendarai sendiri oleh Egy Sujana. Benarkah karma Ahok itu begitu kuat sehingga terbukti apa yang dia katakan? Analisis yang sudah dilakukan oleh pemimpin kita juga, Bapak Profesor Dr. Amin Rais, kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Berani? Nah, kalau people power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan-tahapan, karena ini udah kedaulatan rakyat. Kita kadang-kadang mesti tahu kelas kita, Egy. Ada pepatah, mulutmu harimaumu. Itulah kau, Egy. Masuklah kau 3 bulan. Orasi Egy Sujana di Rumah Kertanegara 17 April 2019 mengantarkan dirinya menjadi status tersangka makar di Polda Metro Jaya. Baik, seandainya begini Pak Egy. Hormati. Santai aja, Egy, ya. Nanti mau buka Kami mohon ya Allah, cabut kekuasaan Presiden Republik Indonesia yang tidak amanah, yang munafik, yang banyak bohong untuk rakyat Indonesia. Kalau tidak mau, Allah akan bertindak. Harapan kami mengazab kalian semua itu, termasuk DPR RI. Dan DPR sadarlah. Tapi kiai jual agama busuk, makanya kalau di neraka orang lain busuk, tapi badan ngeluh, ini kok kamu busuk banget, kamu tuh siapa? Aku takut Egy gala-gala ada udang di balik batu. Jokowi fakta sudah banyak bohong. Sudah jelas banyak bohong. Semua rakyat menyaksikan kebohongan. Kalau nggak ada pasal gitu semua kayak Jokowi, kenapa Anda semua mengadili masa depan? Kapan lagi presiden kita kerja? Kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Orang sukses dibilang penjilat, orang gagal masuk penjara kalau menghina. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Itulah kalimat penutup yang fenomenal dari seorang Basuki Cahayapurnama atau kita kenal dengan nama Ahok. Itulah titik di mana keadilan di negeri ini benar-benar mati. Egy Sujana mengalami kecelakaan tunggal di Cibinong, Kabupaten Bogor. Egy yang saat itu mengendarai mobil Pajero Sportnya mengalami kecelakaan hingga dirawat di Rumah Sakit Cibinong. Kendaraan itu pun dikendarai sendiri oleh Egy Sujana. Benarkah karma Ahok itu begitu kuat sehingga terbukti apa yang dia katakan? Pernikahan ibarat perjalanan panjang yang penuh misteri. Tidak ada yang tahu pasti sebuah pernikahan yang bahagia akan terus berlanjut ataukah justru berakhir dengan pedih. Begitu juga dengan perjalanan pernikahan Aagim dan istri pertamanya Teh Nini. Satu persatu kelompok yang dulu berada di barisan untuk memasukkan Ahok ke penjara, kalau tidak bubar ya orang-orangnya sekarang ada di sel. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 4 tahun kurungan kepada Rizik Syihab dalam kasus tes usahap RS UMI Bogor, Jawa Barat. Vonis ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yakni 6 tahun penjara. Kita harus meyakini kalau doa orang yang sedang dizolimi itu begitu cepat sampai ke Tuhan dan dikabulkan. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Keadilan ditegakkan, jangan sampai kita sibuk memikirkan Pak Ahok, tapi lupa kepada keadilan akhlak kita sendiri. Tak akan nanggung dari apa yang kita lakukan, bukan nanggung dari yang orang lain lakukan.
Benar tidak hadirin? Jakarta benar-benar genting saat itu. Terjadi polarisasi yang kuat yang sangat mudah dibenturkan supaya negeri ini terbakar. Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri yang sangat saya sayangi dan juga sangat sayang kepada saya. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Babak baru kasus chat mesum Rizik Syihab dan Firza Husein dimulai setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut SP3 kasus ini. Berikut rekam jejak dan fakta dalam kasus yang sempat heboh dengan julukan Balada Cinta Rizik ini. Kasus ini berawal dari sebuah situs beralamat www.baladacintarizik.com pada awal 2017. Situs tersebut memuat konten gambar percakapan tak senonoh dalam aplikasi WhatsApp antara seorang pria yang disebut sebagai Rizik Syihab dan perempuan yang disebut-sebut Firza Husein. Pelapor Jeffrey Azhar melampirkan bukti printout percakapan mereka. Rizik dan Firza pun buka suara soal hebohnya percakapan itu. Firza Husein melalui keluarganya membantah, begitupun Rizik Syihab. Baik, tentang beredarnya ada rekaman fitnah yang mengatasnamakan Firza Husein, juga saya, sekali lagi saya katakan, itu semua adalah fitnah. Dan kita tahu, alhamdulillah kemarin, bahwa Firza Husein juga sudah menyampaikan bantahan melalui juru bicaranya, yaitu kalau nggak salah bernama Yaakob Arupalaka, yang mana Firza Husein menolak bahwa rekaman suara ataupun foto ataupun chat yang ada sama sekali beliau tidak bertanggung jawab dan tidak tahu menahu, bahkan beliau marah dan akan melakukan penuntutan terhadap yang melakukan rekayasa tersebut. Pertengahan Mei 2017, Firza Husein ditetapkan sebagai tersangka, sementara Rizik Syihab berstatus tersangka pada 29 Mei 2017. Saat itu Rizik Syihab belum bisa diperiksa karena sudah terbang ke Arab Saudi dan Polda Metro menerbitkan DPO.